warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siska Siti Anggraini dengan NPM 10060625050. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai panca indera manusia. Panca indera itu terdiri dari 5 organ, yaitu mata, hidung, lidah, telinga, dan kulit. Nah, teman-teman di sini pernah nggak sih merasakan sensasi sakit saat dicubit atau mencium bau sedap tidak sedap, mengecap rasa asin, manis, pahit, mendengar sesuatu atau melihat sesuatu? Nah, itu semua merupakan fungsi dari 5 organ panca indera, yaitu menerima rangsangan. Setiap panca indera pasti memiliki reseptor khusus yang akan mengubah stimulus menjadi impuls saraf. Kemudian akan diinterpretasikan oleh otak sebagai sensasi tertentu. Nah, teman-teman, penjelasan mengenai panca indera ini juga ada pada ayat Al-Quran loh. Terdapat pada Quran Surat As-Sajadah ayat 9, yang artinya, kemudian dia menyempurnakan ciptaan manusia dan meniupkan ke dalamnya rohnya dan menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati. Tetapi sedikit sekali bagi kamu untuk bersyukur. Teman-teman, makna dari surat tersebut adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita pendengaran, penglihatan, dan hati. Tapi masih sedikit sekali dari kita yang bersyukur dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Jadi teman-teman, untuk kedepannya, ayo kita bersyukur dengan apa yang kita punya dan apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Jangan gunakan 5 panca indera kita untuk hal-hal yang tidak baik, tapi gunakan 5 panca indera kita untuk hal-hal yang bermanfaat, baik itu untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Nah, teman-teman, sekarang mari kita dengarkan penjelasan mengenai 5 panca indera manusia. Halo semua, saya Kaisa Nafisa Sabna dengan NPM 10060325032. Di sini saya akan menjelaskan tentang indera penglihatan. Fungsi utama dari indera penglihatan adalah menangkap cahaya dan membentuk bayangan pada retina, lalu lensa dan kornea berperan memfokuskan cahaya, dan iris mengatur intensitas cahaya melalui ukuran pupil. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Perkenalkan, nama saya Hilda Dalava Amalia dengan NPM 10060325057. Bagian utama pada mata terdiri dari 6 bagian. Nah, yang pertama itu ada kornea. Nama saya Anis Angraisi dengan NPM 10060325039. Di sini saya akan menjelaskan tentang kornea mata. Kornea mata adalah lapisan luar mata yang kuat, bening, dan berbentuk kubah. Untuk melindungi bagian dalam mata sekaligus membantu memfokuskan cahaya agar penglihatan menjadi lebih jelas. Kornea ini sebagai alat pembelok sinar. Kornea lapisan transparan yang menyelimuti iris berfungsi untuk memfokuskan cahaya ke retina, serta dilapisi membran epitel yang berfungsi untuk protektor terhadap abrasi. Begitu pula tersuplai baik dengan ujung saraf. Jika tersentuh akan menstimulasi kedipan dan air mata. Nah, mata juga adalah satu-satunya elemen tubuh yang dapat ditransplantasi tanpa ada resiko penolakan. Nah, yang kedua ini ada lensa. Nah, lensa ini berfungsi untuk menangkap bayangan agar jatuh tepat di retina. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada retina. Nah, retina ini berupa bagian terpenting pada mata. Kenapa? Karena disinilah terdapat sel-sel reseptor, yaitu sel batang dan juga sel kerucut. Nah, selanjutnya yang keempat ada pupil. Nah, pupil ini berfungsi untuk mengatur banyaknya cahaya yang masuk ke dalam mata. Nah, selanjutnya yang kelima ada iris. Nah, iris ini berperan memberi warna pada mata dan juga mengatur ukuran pupil. Selanjutnya, yang terakhir, yaitu yang keenam, ada saraf optikus. Nah, hasil penglihatan kita akan dikirim melalui saraf optikus ke lobus occipital di otak kita sebagai untuk menghasilkan gambar yang kita lihat. Nah, jadi proses penglihatan itu dimulai dari kita menerima cahaya di mata, lalu diterima oleh retina, lalu juga diubah menjadi impuls listrik, dan juga dialirkan ke otak untuk diterjemahkan seperti bentuk atau warna yang kita lihat. Nah, berikut ini kita akan membahas mengenai
fakta unik yang terdapat pada reseptor di retina. Nah, apakah kalian tahu di retina itu terdapat dua jenis sel penerima cahaya, yaitu ada sel batang dan juga sel kerucut. Nah, kita bahas dulu yang pertama yaitu sel batang. Nah, sel batang ini berfungsi untuk melihat sekitar kita ketika dalam keadaan cahaya redup atau bahkan malam hari. Nah, sedangkan pada sel kerucut berfungsi untuk melihat warna, terutama pada warna merah, biru, dan juga hijau. Nah, jadi kombinasi ketiga warna ini membantu kita untuk melihat warna yang ada di sekitar kita. Nah, jadi kesimpulannya pada fakta menarik kali ini yaitu ketika cahaya di sekitar kita redup atau bahkan malam hari, sel yang aktif adalah sel batang. Kebalikannya, jika keadaan sekitar kita sedang terang, itu yang aktif adalah sel kerucut. Nama saya Givira Okta Alfitriana dengan NPM 1006003250028. Saya akan menjelaskan tentang indera penciuman, yaitu hidung. Hidung memiliki berbagai fungsi utama. Yang pertama ada mendeteksi molekul bau yang mudah menguap dan larut dalam mukus, lalu ada terhubung ke sistem limbik, dan penciuman juga dapat memicu emosi dan ingatan. Secara sederhana, hidung berfungsi untuk mendeteksi dan mengenali berbagai bau di sekitar kita. Hidung dibagi menjadi 3 bagian utama. Yang pertama ada rongga hidung. Rongga hidung ini merupakan saluran tempat udara masuk saat kita bernafas. Di sana, udara yang masuk yang mengandung molekul bau akan disaring, dilembabkan, dan diarahkan ke bagian atas rongga hidung. Lalu yang kedua ada epitel olfaktori. Epitel olfaktori merupakan jaringan khusus yang berada di atas bagian rongga hidung dan tepat berada di bawah bagian tulang tengkorak. Di epitel olfaktori ini memiliki jutaan sel reseptor, yaitu sel olfaktori. Sel olfaktori ini memiliki silia atau rambut halus yang berfungsi untuk menangkap molekul bau. Dan di epitel olfaktori ini memiliki lapisan lendir dari kelenjar Bowman yang berfungsi untuk melarutkan zat kimia bau agar mudah dikenali oleh reseptor. Lalu yang ketiga ada bulbus olfaktorius. Bulbus olfaktorius ini merupakan bagian otak kecil yang berada di bagian atas rongga hidung. Sel reseptor yang telah menerima rangsangan dari molekul bau akan diteruskan ke bulbus olfaktorius dengan melalui saraf olfaktori. Dari sana, sinyal akan dikirimkan ke otak dan diterjemahkan sehingga kita dapat mengenali berbagai aroma. Jadi secara sederhana, letak reseptor itu merupakan sel olfaktori yang berada di bagian epitel olfaktori di bagian atas rongga hidung dan bekerja sama dengan bulbus olfaktorius untuk menerjemahkan bau sehingga dapat kita kenali. Nama saya Putri Pasha dengan NPM 160325051. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses interpretasi pada indera penciuman. Jadi, prosesnya itu dimulai ketika kita mencium sesuatu, misalnya bau bunga atau makanan. Molekul bau tersebut akan ditangkap oleh reseptor penciuman di hidung. Dari situ, terbentuklah impuls, yaitu sinyal listrik dikirim ke otak melalui saraf penciuman. Sinyal ini pertama kali diterima oleh bulbus olfaktorius, yang berfungsi sebagai pusat penerima dan juga pengolah awal informasi bau. Kemudian, sinyal tersebut diteruskan ke korteks olfaktorius, yaitu bagian otak yang berfungsi sebagai mengenali dan menafsirkan bau itu. Nah, dari proses inilah kita bisa membedakan berbagai macam aroma. Misalnya, aroma bunga, makanan, parfum, atau bahkan asap. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nafilatus Syahidah, NPM aku 10060325034. Pernah nggak sih terlintas dalam pikiran kita, gimana sih caranya kita bisa mengetahui rasa asam, rasa manis, rasa asin, dan rasa pahit? Nah, semua itu karena satu organ kecil yang ada di dalam mulut kita. Apa itu? Yaitu lidah. Di video kali ini, aku bakal ngejelasin fungsi dari indera pengecap atau lidah. Nah, apa sih lidah itu? Lidah merupakan salah satu dari 5 indera manusia yang berfungsi untuk merasakan berbagai macam rasa dari mulai makanan, minuman yang kita konsumsi setiap hari. Permukaan lidah dilapisi oleh papila pengecap. Apa sih papila pengecap itu? Papila pengecap yaitu tonjolan kecil yang mengandung kuncup pengecap. Di dalam kuncup pengecap inilah terdapat reseptor rasa yang mampu mengenali berbagai zat kimia dari makanan. Nah,
Lidah manusia dapat mengenali 5 rasa dasar, yaitu manis, asam asin, pahit, dan gurih. Setiap bagian lidah memiliki tingkat kepekaan yang berbeda terhadap rasa tertentu. Misalnya, bagian ujung lidah lebih peka terhadap rasa manis, bagian sisi depan lebih peka terhadap rasa asin, bagian sisi samping lebih peka terhadap rasa asam, bagian belakang lebih peka terhadap rasa pahit. Selain berfungsi sebagai indera pengecap, lidah juga berperan penting dalam mengunyah makanan, menelan, serta membantu kita untuk berbicara. Jadi, lidah itu tidak hanya membantu kita mengenali rasa, tapi juga mendukung proses pencernaan dan komunikasi sehari-hari. Nah, agar fungsi lidah kita tetap optimal, kita harus menjaga kebersihan mulut dan lidah kita, seperti dengan rutin menyikat gigi dan menghindari makanan atau minuman yang terlalu panas atau pedas. Nama saya Salwa Nur Atikah dengan nomor NPM 1006003250040. Nah, saya akan menjelaskan apa saja sih bagian-bagian utama yang terdapat pada organ lidah. Nah, pada organ lidah memiliki bagian-bagian utama yang terdiri dari papila dan kuncup pengecap. Pada papila yang terletak di seluruh permukaan lidah. Papila terdiri dari 4 jenis, yaitu ada papila piliformis, papila fungiformis, papila circumvallata, dan papila foliate. Nah, letak reseptor pada lidah terdapat pada sel pengecap, yaitu terdapat pada papila fungiformis yang merupakan kuncup pengecap yang terdapat pada permukaan atas papila itu sendiri. Selanjutnya, terdapat pada papila circumvallata yang terletak pada dinding samping papila itu sendiri. Selanjutnya, apa saja sih jenis-jenis stimulus yang diterima oleh lidah? Nah, jenis-jenis stimulus yang diterima oleh lidah meliputi zat kimia rasa, yang terdapat rasa manis, rasa asin, rasa pahit, rasa asam, serta umami atau rasa gurih. Apa saja sih proses-proses interpretasi yang terdapat pada lidah? Nah, proses-proses interpretasi yang terdapat pada lidah itu dimulai oleh adanya sensasi dari rasa lidah. Jadi, sensasi rasa yang terdapat pada lidah itu sendiri yang akan diubah menjadi suatu impuls saraf. Lalu, impuls akan dibawa oleh saraf menuju ke facialis dan glosopharyngeal. Setelah itu, impuls akan diteruskan ke talamus yang berfungsi sebagai stasiun pemancar pada otak. Setelah dikirim ke talamus, impuls akan dikirim ke gustatory pada otak besar yang merupakan area spesifik untuk menginterpretasikan rasa pada lidah itu sendiri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nama saya Delus Rahayu dengan NPM 1325038. Di sini saya akan mempresentasikan PPT dengan bagian indera pendengaran atau telinga. Fungsi utama dari indera pendengaran yaitu menangkap getaran suara dan mengubahnya menjadi impuls saraf. Selanjutnya, menjaga keseimbangan tubuh melalui cairan endolimfe dan respator vestibular. Dan ada pula indera pendengaran yang di bagian kuping itu ada bagian utama, telinga luar, telinga tengah, dalam, yaitu cochlea, canalisis, semicircularis. Nama saya Siska Siti Anggraini dengan NPM 10060325050. Telinga bagian luar ini terdiri dari daun telinga, kanal pendengaran, dan selaput telinga. Daun telinga berfungsi untuk menangkap suara yang kemudian diteruskan ke kanal pendengaran. Di kanal pendengaran, semua benda-benda asing yang masuk ke dalam telinga akan ditangkap, karena kanal pendengaran memiliki kelenjar cerumenus yang berfungsi memproduksi cerumen atau rambut-rambut halus. Selanjutnya, pada selaput telinga, suara akan ditransmisikan ke telinga bagian tengah. Lalu di telinga bagian tengah terdapat saluran Eustachius. Saluran ini berfungsi untuk menyeimbangkan tekanan udara antara telinga bagian tengah dengan lingkungan luar. Pada kondisi normal, saluran ini akan tertutup. Namun, pada saat seseorang menelan atau menguap, saluran ini akan terbuka. Nah, selanjutnya ada osikal. Osikal ini berfungsi untuk mentransmisikan suara dari gendang telinga
ke telinga bagian dalam. Yang terakhir ada tensor timpani. Tensor timpani ini berfungsi untuk menarik osikel menjauh dari selaput gendang apabila ada suara keras secara tiba-tiba. Selanjutnya kita ke telinga bagian dalam. Di telinga bagian dalam itu terdapat koklea dan semisirkular kanal. Nah, pada koklea terdapat ductus cochlearis yang mengandung organ corti atau reseptor pendengaran. Ia adalah organ sensoris untuk mendengar yang terdiri dari sel-sel berambut. Nah, selanjutnya pada semisirkular kanal itu terdapat dua reseptor keseimbangan. Yang pertama, ada vestibular yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan statik. Nah, yang kedua itu ada kanal semisirkular yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan dinamis. Selanjutnya ada jenis-jenis stimulus pada indera pendengaran. Yang pertama adalah gelombang suara. Teman-teman pernah nggak sih dengerin musik? Nah, musik itu adalah salah satu stimulus indera pendengaran. Gelombang suara ini ditangkap oleh telinga bagian luar, kemudian menggetarkan gendang telinga dan diteruskan ke koklea, di mana organ corti mengubahnya menjadi sinyal saraf yang kemudian diteruskan ke otak. Selain gelombang suara, jenis stimulus yang diterima oleh indera pendengaran adalah perubahan posisi tubuh atau keseimbangan. Nah, stimulusnya adalah gerakan fisik atau gravitasi yang menyebabkan pergerakan cairan yang ada di dalam organ keseimbangan di telinga bagian dalam. Nah, yang terakhir ini adalah proses interpretasi indera pendengaran, melibatkan serangkaian tahapan kompleks di telinga dan otak, di mana impuls saraf auditori akhirnya mencapai dan diproses di lobus temporal. Singkatnya, lobus temporal ini merupakan pusat utama di mana impuls saraf auditori diubah menjadi persepsi suara yang akhirnya kita kenali dan kita pahami. Maka dari itu, pada akhirnya kita bisa mendengar banyak suara di bumi dan bumi pun bisa mendengar banyak suara kita. Cukup sekian penjelasan mengenai indera pendengaran atau telinga. Sekarang kita ke penjelasan panca indera yang selanjutnya. Nama saya Dewi Wulan Pertiwi dengan NPM 10060325030. Di sini saya akan menjelaskan fungsi dari kulit dan juga epidermis dan dermis. Kulit adalah organ tubuh penting yang merupakan luar organisme dan membatasi lingkungan dalam tubuh dengan lingkungan luar. Adapun fungsi kulit yaitu ada 6. Yang pertama, termoregulasi atau pengaturan suhu tubuh. Pengaturan suhu tubuh yang dilakukan kulit melalui dua cara, yaitu pengeluaran keringat pada permukaan kulit dan pengaturan aliran pembuluh darah yang terdapat pada dermis. Adapun fungsi yang kedua yaitu perlindungan. Kulit melakukan perlindungan dengan berbagai cara. Yang pertama melalui keratin, lemak, sebum minyak, pH asam, pigmen melanin, sel Langerhans epidermis, dan makrofag. Yang ketiga yaitu sensasi kulit atau cutanal sensation. Sensasi kulit adalah sensasi yang timbul pada kulit. Tactile sensation meliputi sentuhan, tekanan, getaran, dan ketelitikan. Juga sensasi suhu seperti hangat dan dingin. Yang keempat yaitu ada ekskresi dan absorpsi. Ekskresi merupakan eliminasi substansi dari dalam tubuh. Kemudian absorpsi yaitu masuknya bahan dari lingkungan eksternal ke dalam sel tubuh. Yang kelima yaitu tempat penyimpanan darah atau blood reservoir. Pada dermis terdapat jejaring pembuluh darah yang padat yang membawa 8-10% total aliran darah pada manusia dewasa. Kemudian yang keenam yaitu sintesis vitamin D. Sintesis vitamin D membutuhkan aktivasi molekul prekursor yang ada di kulit oleh sinar UV. Kemudian ada struktur kulit. Yang pertama yaitu ada epidermis, dermis, dan jaringan subkutan. Epidermis ada 4, yaitu yang pertama keratinosit memproduksi keratin YI, protein fibrosa yang membantu melindungi kulit dan jaringan di bawahnya dari panas, mikroba, dan zat kimia. Kemudian yang kedua yaitu ada melanosit, yaitu sel-sel yang mensintesis pigmen melanin
dan terdapat pada bagian terdalam epidermis. Yang ketiga yaitu ada sel-sel Merkel, yaitu terdapat pada pelekatan antara epidermis dan dermis. Yang terakhir yaitu sel-sel Langerhans, bersifat fagosit dengan memakan substansi asing dan membantu mengaktifkan sistem imun. Adapun yang kedua yaitu dermis. Dermis merupakan tersusun dari jaringan konektif, yaitu kolagen, serabut-serabut elastis, dan juga dermis, ujung saraf yang sensitif terhadap tekanan yang dalam sejumlah pembuluh darah, saraf, kelenjar, folikel rambut yang memiliki dua lapis, yaitu lapisan papilar dan juga lapisan retikular. Reseptor adalah ujung saraf bebas dan corpusculus di dermis. Sendiri, nama saya Askia Delira Wisra Prasetyo dengan NPM 1006003250009. Di sini saya akan menunjukkan materi indera praba mengenai jenis stimulus, yaitu sentuhan, tekanan, suhu, nyeri atau rasa sakit. Yang pertama ada sentuhan, itu merasakan tekstur halus dan kasar. Reseptor seperti sel Merkel bertanggung jawab untuk merasakan sentuhan ringan dan tekstur. Yang kedua ada tekanan. Tekanan ini merasakan tekanan fisik pada kulit. Mekanoreseptor adalah jenis reseptor yang merespon tekanan, regangan, dan getaran. Ketiga ada suhu, itu merespon panas atau dingin. Termoreseptor adalah reseptor yang mendeteksi perubahan suhu di atas atau di bawah suhu tubuh normal. Yang terakhir ada rasa sakit atau nyeri, itu merasakan rasa sakit yang merupakan sinyal bahaya. Nosiseptor atau ujung saraf bebas adalah reseptor yang mendeteksi sinyal rasa sakit. Selanjutnya, pengolahan awal di medula spinalis. Di medula spinalis, impuls diteruskan ke neuron sensorik sekunder yang akan membawa sinyal menuju otak melalui jalur saraf tertentu. Penerusan ke otak itu talamus dan korteks somatosensorik. Impuls dari medula spinalis kemudian diteruskan ke talamus yang berperan sebagai pusat penyaring informasi sensorik. Dari talamus ini, sinyal diteruskan ke korteks somatosensorik di lobus parietalis otak besar, tempat terjadinya interpretasi akhir. Di korteks somatosensorik, otak akan mengenali jenis sensasi seperti panas, dingin, tekanan, nyeri, atau sentuhan, dan menentukan lokasi rangsangan pada tubuh. Hasil interpretasi ini membuat kita sadar terhadap rangsangan dan dapat memberikan respon yang sesuai, misalnya menarik tangan, mengusap kulit, atau menyesuaikan posisi tubuh. Materi selanjutnya adalah proses interpretasi indera praba. Yang pertama itu terbentuknya impuls di reseptor kulit ketika kulit menerima rangsangan seperti sentuhan, tekanan, panas atau dingin. Reseptor sensorik seperti corpus Meissner, Pacini, Ruffini, atau ujung saraf bebas akan mendeteksi perubahan energi fisik. Reseptor ini kemudian mengubah rangsangan tersebut menjadi impuls listrik sinyal atau sinyal saraf. Proses ini disebut transduksi. Selanjutnya, pengantaran impuls melalui saraf sensorik atau aferen. Impuls listrik yang terbentuk diteruskan melalui saraf sensorik, yaitu saraf aferen, menuju medula spinalis, sumsum tulang belakang. Saraf sensorik ini berfungsi sebagai jalur penghantar yang membawa informasi dari reseptor kulit menuju sistem saraf pusat.